10 IPS 2 Tugas Presentasi Kesultanan Islam Kerajaan Pontianak dan Banjar. Nama kelompok: Freski Putra Andeni, Glenn Kevin Kaila, Ilyas Ridwan Purnama Putra, Puja Bakti. Kerajaan Pontianak. Lokasi kerajaan. Pada tahun 1778-1992 Hijriah, Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Pontianak yang kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, dan Istana Qadariyah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Masuknya Islam di Pontianak. Islam masuk di Pontianak pada abad ke-15 melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang asing Asia, Arab, India, Cina, dan lain-lain yang telah memeluk agama Islam dan bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah kemudian melakukan perkawinan campuran dan menjadi anggota masyarakat lainnya. Sistem pemerintahan. Di bawah pemerintahan Sultan Syarif Qasim Al-Qadri 1808 hingga 1816, Kerajaan Pontianak semakin bergantung pada pihak-pihak asing, yaitu Belanda dan Inggris. Sejak tahun 1811, setelah Sultan Syarif Qasim wafat pada 25 Februari 1816, Syarif Utsman Al-Qadri 1816 sampai 1855 naik tahta sebagai Sultan Pontianak. Pada masa kekuasaan Sultan Syarif Utsman, banyak kebijakan bermanfaat yang dikeluarkan olehnya, termasuk dengan meneruskan proyek pembangunan Masjid Jami pada 1821 dan perluasan Istana Qadariyah pada tahun 1855. Pada April 1855, Sultan Syarif Utsman meletakkan jabatannya sebagai Sultan dan kemudian wafat pada 1860. Sosial budaya. Kesultanan Qadariyah merupakan kerajaan terbesar di wilayah Kalimantan beserta kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Sambas dan Kerajaan Banjar. Sultanan Qadariyah berkembang pesat karena didukung dengan adanya jalur pelayaran dan perdagangan yang menyebabkan banyaknya kapal Nusantara dan asing yang datang ke pelabuhan tersebut untuk memasarkan berbagai jenis barang dagang. Di antara jenis barang yang dimaksud adalah berlian, emas, lilin, rotan, tengkawang, karet, tepung sagu, gambir, pinang, sarang burung, kopra, lada, kelapa, dan sebagainya. Proses ini juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat yang kemudian banyak mengembangkan kegiatan ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Ekonomi Kerajaan Pontianak. Perdagangan merupakan kegiatan yang menopang kehidupan ekonomi di Kerajaan Pontianak. Kegiatan perdagangan berkembang pesat karena letak Pontianak yang berada di persimpangan tiga sungai. Pontianak juga membuka pelabuhan sebagai tempat interaksi dengan pedagang luar. Pontianak memiliki hubungan dagang yang luas. Selain dengan VOC, perdagangan Pontianak melakukan hubungan dagang dengan pedagang dari berbagai daerah. Akhir Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak runtuh pada saat kepemimpinan Sultan Syarif Muhammad sedang redup. Pada saat itu, bala tentara Kaisar Jepang yang datang ke Pontianak sekitar tahun 1942 bersekutu dengan Belanda dan menghancurkan kerajaan. Peninggalan Kerajaan Pontianak. Keraton Qadariyah yang terletak di Kampung Beting, Kalimantan Barat. Keraton yang berdiri dengan megahnya adalah cikal bakal berdirinya kota Pontianak, serta merupakan peninggalan Kesultanan Pontianak. Kerajaan Banjar. Lokasi kerajaan. Kesultanan Banjar merupakan salah satu kerajaan di Kalimantan yang bercorak Islam. Kerajaan Banjar berdiri pada 1520 dan ibu kota terakhir di Kayu Tangi yang dikenal saat ini sebagai Martapura, Kalimantan Selatan. Sultan pertama Kerajaan Banjar adalah Raden Samudra yang bergelar Sultan Suryansyah. Proses Islam masuk. Masuknya Islam di Banjar. Islam masuk ke Tanah Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan semasa Kesultanan Banjar pada abad ke-16. Setelah masuknya pengaruh Kerajaan Demak. Di kota Banjarmasin, pemeluk Islam yang pertama dari kalangan pedagang dan masyarakat yang bermukim di kawasan pelabuhan sebagai titik keluar masuk jalur perdagangan. Sistem pemerintahan Kerajaan Banjar. Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Banjar, keturunan dan kekayaan sangat menentukan dalam kedudukan raja. Pada dasarnya, pemerintah Kesultanan Banjar bersifat aristokratis yang dikuasai oleh kaum bangsawan. Sultan mempunyai posisi sebagai penengah golongan bangsawan dan para pedagang besar.
Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar dan masyarakatnya telah mengenal sistem stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Pada mulanya masyarakat Banjar terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu golongan pengusaha, yang termasuk dalam golongan ini adalah kaum bangsawan dan keluarga kerajaan. Golongan pejabat, yang termasuk golongan ini adalah para pemuka agama dan pejabat yang mengurusi hukum. Golongan masyarakat biasa, yang termasuk golongan ini adalah petani, pedagang, nelayan, dan lain sebagainya. Golongan pandeling, yang termasuk golongan ini adalah kaum budak. Ekonomi Kerajaan Banjar. Kalimantan Selatan memiliki peranan yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Perdagangan di Banjarmasin pada permulaan abad ke-17 Masehi dimonopoli golongan Tionghoa. Kuatnya penarikan lada dari mereka untuk perdagangan ke Tiongkok mengakibatkan penanaman lada di Banjarmasin menjadi pesat sekali. Peninggalan Kerajaan Banjar. 1. Candi Agung di Amuntai. 2. Masjid Sultan Suryansah. 3. Makam para raja-raja Kesultanan Banjar seperti makam Sultan Suryansah, makam Sultan Mustaibillah, makam Sultan Inayatullah, dan lain-lain. 4. Sejumlah buku, senjata, stempel kerajaan, dan perkakas lain yang disimpan di Museum Lambung Mangkurat. Akhir Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar untuk pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905. Perang Banjar merupakan peperangan yang diadakan Kerajaan Banjar untuk melawan kolonial Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman pada tahun 1862 sampai 1905, yang meninggal pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu.